Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebelumnya saya berdoa kepada Allah, semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menikmati tidur ya. Karena ya mungkin bisa jadi ada teman-teman yang lagi kambuh evening jerknya, ada yang masih sering evening jerknya gitu kan. Ya, oke ya, semua itu adalah bagian ya dari kehidupan kita gitu kan. Yang mana hidup di dunia ini adalah memang untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang dunia ini ujian, maka itu kita itu tidak selayaknya mencintai dunia ini karena kehidupan yang kekal abadi penuh kebahagiaan nanti di surga kelak. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus kelak. Barakallahu fikum. Oke, sebelumnya saya ingin membahas terkait dengan takut ya, perasaan takut kambuh, takut nggak bisa tidur lagi ketika sedang kambuh hypnature gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita memang merasa takut kambuh. Kenapa takut kambuh hypnature-nya? Karena ketika hypnature kambuh itu ada perasaan takut nggak bisa tidur untuk selama-lamanya. Nah ini ya, jadi perasaan otak kita ini ketika kita udah sehari kamu hypnic jerk ya, jangan sehari, kadang-kadang sejam 2 jam kamu hypnic jerk, anxiety kita meningkat ya, meningkat sehingga kita ada persepsi bahwasanya ketika kita kamu hypnic jerk maka kita nggak akan bisa tidur lagi nih, dan kita takut ya kalau nggak bisa tidur dalam waktu yang lama nanti akan mungkin terkena penyakit jantung lah, terkena stroke dan sebagainya ya. Oke, jadi memang kadang-kadang hypnagogic itu menyebabkan kita nggak bisa tidur itu sampai beberapa jam, bahkan parahnya sampai beberapa hari. Ya dulu saya pernah sampai 2 hari nonstop nggak tidur ya, gara-gara hypnagogic itu atau awal-awal. Semoga Allah lindungi kita dari itu semua. Namun yang jelas ya, ketika kita memang sudah memperbaiki pola hidup, kita melakukan pengobatan ya, dan juga sudah berdoa gitu ya, sudah mendekatkan diri pada Allah, sudah semaksimal mungkin, insya Allah kambuhnya itu nggak akan lama gitu ya. Hanya saja anxiety itu yang mengganggu pikiran kita ya, anxiety itu takut kambuh dalam waktu lama, apalagi beredar di medsos ya bahwasanya wah ini orang nggak bisa tidur nih sampai berhari-hari berminggu-minggu karena hypnic jerk. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang harus kita cek validitasnya, apakah berita tersebut benar-benar ada, benar-benar valid atau enggak gitu kan. Apalagi kalau kita cuma melihat di medsos gitu ya. Oke, jadi intinya kalau kita takut ya, takut nggak bisa tidur untuk selama-lamanya, dan ketakutan itu sebenarnya kalau kita lihat itu tuh hanyalah bisikan setan ya, bisikan iblis ketika kita itu sedang sakit. Supaya apa? Supaya kita berburuk sangka kepada Allah ya. Sementara Allah itu berdasarkan prasangka hambanya itu sudah sering ya, hadis itu tersebar, itu kalau nggak salah hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban ya, bahwasanya itu hadis qudsi sebenarnya ya. Hadis qudsi mana Allah itu sebenarnya berdasarkan prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka baik sama Allah, maka hasilnya akan baik gitu kan. Coba kita prasangkakan baik bahwasanya kita itu bisa tidur loh, kita tuh nanti nggak kambuh ya jeleknya loh, kita akan sehat sentosa selalu, Allah akan bagi kita kesehatan selalu. Itu coba di apa namanya di set di otak kita ya, tenang aja gitu kan, dan jangan terlalu dipikirin ya. Memang ya, susah untuk nggak mikirin karena hypnagogic datangnya random, cuman kita punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat melindungi kita, dan dia adalah sebaik-baiknya pelindung gitu ya. Oke, kalau kita pikirin gitu kan, ya ada malah nanti malah kejadian nyata ya, malah hypnagogic semakin parah ya. Jadi nggak usah dipikirin ya, nggak usah mikirin ini apa ya, serahkan kepada yang menciptakan salaf kita, serahkan kepada yang menciptakan tidur kita, siapa? Allah ya. Kita memiliki irodah, kita memiliki apa sih namanya, perbuatan gitu ya. Perbuatan kita adalah jangan berusaha supaya hypnagogic nggak kambuh ya, dengan cara masing-masing, karena kan setiap penderita akan berbeda-beda ya nanti. Yang karena anxiety yang begini, yang karena mungkin penyakit otak yang begini, karena mungkin penyakit saraf kejepit begini treatmentnya. Yang penting kita udah berusaha dulu gitu kan, dan kita berpositif thinking bahwasanya Allah itu akan menidurkan kita, Allah akan menolong kita. Itu hal paling utama gitu ya. Kalau kita udah negative thinking nggak, sulit itu nanti ya, dan itu hanya bisikan setan aja yang memperparah keadaan kita
Ya, karena begini, memang banyak sekali cerita ya tentang terkait dengan keyakinan akan doa gitu ya. Bisa teman-teman cek di cerita dari Syekh Mukhtar As-Singti itu tentang seseorang yang lumpuh ya. Dia umroh, lalu dia ketika tawaf pakai kursi roda ketika itu ya, berdoa sama Allah semoga supaya disembuhkan lumpuhnya. Ya akhirnya apa, tiba-tiba tuh kayak ada rasa panas gitu nggak salah di kakinya kerasa lagi, orang kan nggak kerasa. Akhirnya apa, bisa jalan dia di hotel itu. Memang keajaiban ya, keajaiban yang Allah berikan ya. Kita sebagai orang beriman yakin aja seperti itu gitu kan, pasti ada insya Allah keajaiban. Oke, dan kemudian doa ya supaya kita ini tidak cemas gitu ya terhadap apa yang menimpa kita dan apa akan menimpa kita pada hal-hal yang akan datang yang kita cuma bisa prediksi pakai otak kita gitu kan. Itu ada doanya, itu hadis riwayat Bukhari ya. Ini doanya dipotongan doa aja, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anxiety, gelisah, dan juga kesedihan gitu ya. Jadi dua ini yang harusnya mungkin kita rutin bacakan doa supaya kita nggak kepikiran takut kambuh, takut nggak bisa tidur sama lamanya, enggak gitu ya. Karena memang berdasarkan pengalaman masih bisa tidur ya, cuman memang kadang-kadang kambuh. Nah cuma pas kambuh ini ya, yang parahnya itu anxiety-nya sebenarnya, apa kegelisahannya itu yang buat kita mungkin semakin terpuruk keadaannya. Oke ya, barakallahu fikum gitu ya. Akhir kata saya berdoa lagi kepada Allah semoga kita semua diberikan keafiatan, kesehatan ya, sehingga kita bisa produktif lagi dan bisa menikmati hidup ini ya. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat video ini.